94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Mataku terus tertuju padamu saat kulihat dirimu tersenyum. Ingin aku menyapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Mungkinkah kau pun juga begitu? Ku tahu kau masih malu. Sungguh ingin ku sapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Oh, apakah kau rasakan getaranku pada dirimu? Oh, ku hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, ku menunggu untuk tahu namamu. Namun ku terdiam, tak ku lakukan. Oh, apakah kau rasakan getaranku pada dirimu? Du-du-du-du. Hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Oh, oh. Apakah kau rasakan? Apakah kau rasakan pada dirimu? Ku hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mataku terus tertuju padamu, ingin ku sapa dirimu, sapa dirimu. Masih malu tuh hampiri dirimu, ku terdiam, aku menunggu, aku terpaku. Apakah kau rasakan? Apakah kau rasakan pada dirimu? Ku hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Oh, oh, apakah kau rasakan sekarang pada dirimu? Pada dirimu, oh, dirimu. Ku hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Tahu namamu. Apakah kau rasakan sekarang pada dirimu? Dirimu, dirimu. Ku hanya duduk terdiam, nunggu untuk tahu namamu. Tahu namamu. Apakah kau rasakan getaranku pada dirimu? Ku hanya duduk terdiam, menunggu untuk tahu namamu. Yeah. Apakah kau rasakan getaranku pada dirimu? Ku hanya duduk terdiam, menunggu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di hari ini, hari Senin hari Selasa ya, tanggal 2 Agustus 2022 dalam program acara kita Pengarus Utamaan Gender. Dan seperti biasanya di program acara Pengarus Utamaan Gender, kita bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan mengisi program acara kita Pengarus Utamaan Gender. Dan alhamdulillah dengan narasumber kita kali ini yaitu Kepala Kantor Urusan Internasional KUI, UMI, dan dosen Teknik Kimia UMI, ada Ibu Insinyur Setiawati Yani STMT PhD. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Mbak Wiwi. Suara saya terdengar dengan baik, Mbak. Iya, alhamdulillah. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, baik. Seperti biasanya kita punya satu topik ya di program acara pengarus utamaan gender. Topik kita kali ini yaitu peran sarjana perempuan dalam mendukung kebijakan konversi energi di Indonesia. Baik, Ibu, kali ini karena seperti biasanya ya, kalau awal perjumpaan kita pastilah yang namanya jika kita tak kenal maka tak sayang gitu ya Ibu ya. Iya, Ibu, ini awal perjumpaan kita jadi tentunya ada beberapa pendengar dan tentunya saya sendiri ini belum tahu sebenarnya itu apa itu ISWI. Dan bisa dijelaskan ISWI itu seperti apa ini? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Wiwi, Bapak Ibu, kawan-kawan semua pendengar RRI Pro 1 FM. Saya Setiawati Yani, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wiwi, dan hari ini sebenarnya saya mewakili ISWI, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, Sulawesi Selatan, dalam diskusi pengarus utamaan gender. ISWI atau Ikatan Sarjana Wanita Indonesia sebenarnya suatu organisasi yang sudah cukup lama ini Mbak. Berdiri pada tahun 56. Jadi tentu saja barangkali kita semua belum lahir ya pada saat ini dibentuk. Nah, ISWI memiliki beberapa tujuan. Salah satunya tentu saja adalah menghimpun seluruh sarjana wanita dengan berbagai latar belakang, jadi tidak hanya sarjana spesifik saja, tetapi seluruh perempuan yang telah melulusi S1 untuk bisa bergabung. Dan di Sulawesi Selatan ini kita memiliki cabang ISWI Sulawesi Selatan saat ini dipimpin oleh Ibu Dr. Ani Laksmiwati. Nah, ISWI memiliki banyak sekali kegiatan sebenarnya, Mbak Wiwi. Tapi barangkali yang sangat penting pada hal ini tentu saja dalam mendukung pengarus utamaan gender ini. Jadi dalam salah satu pasal di dalam anggaran dasar kita dinyatakan bahwa sarjana wanita selayaknya atau seharusnya adalah menjadi agen perubahan dan dalam rangka mencapai kesejahteraan Indonesia. Kira-kira kalau di rewording seperti itu. Jadi pesannya adalah agar seluruh sarjana wanita yang apakah sebenarnya yang bergabung di dalam ISWI ini menjadi agen untuk perubahan dalam upaya mencapai kesejahteraan Indonesia. Kira-kira begitu, Mbak Wiwi. Iya, jadi ini program kerjanya salah satunya itu pengarus utama gender seperti ini ya saat ini ya, Ibu. Betul, nah, selain program dari ini, adakah program lainnya mungkin untuk di luar sana seperti apa ini, Bu? Silakan. Ya, baik. Sebenarnya cukup banyak ya, selain di dalam hari ini diskusi pengarus utamaan gender. Kami memiliki berbagai bidang yang tentu saja mulai dari sosial, kemasyarakatan, kemudian pendidikan, kemudian tentu saja kerjasama. Baik itu kerjasama secara nasional dengan berbagai sektor maupun kerjasama internasional. Kebetulan saya salah satu pengurus anggota di dalam bidang kerjasama internasional, sehingga tentu saja harapannya sarjana wanita Indonesia tidak hanya berperan di dalam negeri saja, Mbak, tetapi tentu saja bisa menjangkau audiens yang lebih luas dimanapun, begitu kira-kira. Nah, ini sudah ada berapa anggota atau peserta yang ada pada ISWI ini, Ibu? Iya, jadi kalau cabang hampir di seluruh provinsi di Indonesia, jadi ada pengurus cabang, kemudian daerah juga itu melingkupi kabupaten, pusat tentu saja di Jakarta. Nah, untuk membuat organisasi ISWI ini sebenarnya kalau di dalam anggaran dasarnya dinyatakan kalau ada 15 perempuan di suatu daerah gitu ya bergelar sarjana S1 dalam bidang apapun, maka bisa untuk membentuk kepengurusan daerah misalnya di kabupaten dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak Wiwi. Nah, dari organisasi ISWI ini apakah ada kendala yang pernah dihadapi dari dalam organisasi ini, baik itu kendala yang dialami dari para pesertanya atau mungkin hal yang lainnya gitu, Ibu?
Oke, secara umum sebenarnya kendala tentu saja hampir tidak ada ya. Hanya barangkali karena semua perempuan sarjana yang tergabung itu memiliki berbagai kesibukan. Jadi semuanya memiliki kesibukan, baik itu berkarir di dalam karirnya ataupun barangkali berperan di dalam rumah tangga dan seterusnya, sehingga tentu saja tidak menjadi kendala sebenarnya, tapi menjadi pendorong, menjadi pendukung bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam mencapai visi dari ISWI ini. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi jika ada kegiatan sesuai dengan bidangnya misalnya, maka dan saat ini sebenarnya menjadi lebih mudah karena untuk rapat misalnya kita tidak perlu rapat secara fisik ya Mbak ya, bisa secara Zoom. Jadi pada pelantikan, sebenarnya kami baru saja pelantikan bulan yang lalu. Persiapannya itu memang kami lakukan sebagian besar secara online. Jadi rapat-rapatnya secara online, walaupun akhirnya pelantikannya secara offline. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kendala untuk bertemu itu saat ini ya bisa dilimited ya, karena itu kan kita bisa bertemu. Seperti kita hari ini, kebetulan agak sibuk di kantor, jadi kita juga bisa bertemu di Zoom. Kalau zaman dulu barangkali agak sulit ya Mbak ya. Iya benar-benar. Oke, ada yang bertanya ya. ISWI, gimana sih cara untuk ikut bergabung dalam organisasi ISWI ini? Kan terkadang ada yang wanita sarjana seperti itu ya, jadi bingung untuk mengikuti organisasi. Salah satu contohnya itu ISWI. Nah, caranya seperti apa ini, Bu? Iya, jadi untuk seluruh perempuan yang ingin bergabung di dalam ISWI, silahkan nanti akan barangkali di akhir saya bisa share ke RRI. Sekretariatnya Mbak, kantor sekretariatnya, nomor teleponnya gitu ya, sehingga siapapun yang ingin menjadi anggota ISWI bisa menghubungi sekretariat, mendaftarkan diri sebagai anggota. Kami tentu saja sangat berkeinginan agar sebanyak-banyaknya para wanita bergabung gitu ya, sehingga memberi dampak yang lebih masif, lebih luas di dalam membentuk kesejahteraan Indonesia. Oke. Ini suaranya kayaknya tidak terdengar lagi. Halo? Halo? Oke, alhamdulillah masih tersambung. Baik, ini luar biasa sekali dari beberapa program-program dari ISWI ini ya, dan tentunya kita kembali dengan topik kita ya. Ini terkait dengan peran sarjana perempuan dalam mendukung kebijakan konversi energi di Indonesia. Nah, Ibu Wati, seperti apa sih peran sarjana perempuan dalam mendukung kebijakan konversi energi di Indonesia? Bisa dijelaskan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sangat besar gitu ya. Peranannya seperti apa? Konversi energi atau transisi energinya itu seperti apa? Mungkin saya boleh bercerita dulu. Jadi boleh. Tentu saja pemakaian sumber daya energi yang kita pakai saat ini ya, kalau saya rasa para pendengar RRI mengetahui bahwa saat ini sumber energi yang paling banyak digunakan adalah sumber energi fosil. Fosil itu yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun, kemudian menjadi sumber energi beberapa yang kita sebut sebagai sumber energi fosil. Ada misalnya pasti kita semua menggunakannya minyak bumi ya, minyak bumi turunannya seperti bensin yang kita pakai itu adalah asalnya dari minyak bumi. Kemudian gas alam yang kita pakai sebagai untuk masak di rumah, batu bara ya, batu bara itu banyak sekali dipakai di industri, terutama seperti listrik yang kita miliki saat ini ya. Listrik kita ini sebenarnya berasal dari energinya utamanya kalau di Makassar itu berasal dari batu bara. Nah, sumber fosil ini tentu saja, sumber energi fosil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kesejahteraan umat manusia. Dari kita dulu sulit sekali mau pergi kemana, jalan kaki dan seterusnya, dengan adanya energi fosil, maka sekarang jarak menjadi sangat dekat, dan kemaslahatan kita di rumah ya, kita pakai kulkas, kita pakai segala macam menggunakan listriknya juga berasal dari energi fosil ini. Nah, itu positifnya. Tapi ternyata ada dampaknya. Dampaknya tentu saja ya, dampaknya adalah ketika
energi fosil tersebut kita gunakan, baik itu sebagai bahan bakar untuk kendaraan, sebagai bahan untuk menghasilkan listrik dan seterusnya, itu namanya dilakukan proses pembakaran. Nah, pada saat bahan bakar fosil tersebut dibakar, ternyata menghasilkan emisi gas yang saya barangkali Bapak Ibu pendengar, Mbak Wiwi pernah mendengar yang kita sebut sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca, itu seperti apa gas rumah kaca itu, Ibu Wati? Gas rumah kaca, iya betul. Nah, gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu utamanya komponennya namanya karbon dioksida, CO2. Atau kalau di SI dulu namanya gas alam ya. Gas asam arang, Jadi gas CO2. CO2 ini tidak berbahaya sebenarnya. Karena ketika kita bernafas nih sekarang saya bicara, saya mengeluarkan juga gitu. Iya betul. Apalagi pembakaran tadi. Namun ketika dia jumlahnya sangat banyak, tidak bisa diserap. Sebenarnya gas CO2 ini bisa diserap oleh tumbuhan, kemudian mengeluarkan oksigen atau gas oksigen yang kita pakai, kita hirup ya. Yang kita hirup ini kita bisa hidup karena adanya oksigen. Nah, ternyata CO2-nya tuh kebanyakan, sehingga tidak bisa terserap oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita ataupun lautan yang ada di sekitar kita tidak bisa, dia larilah ke udara, ke atmosfer namanya. Nah, disitulah kemudian yang kita sebut sebagai gas rumah kaca, karena mirip sekali fenomenanya Mbak Wiwi, mirip sekali dengan rumah kaca yang dipakai di pertanian itu. Jadi ketika sinar matahari menembus bumi, maka dengan banyaknya gas CO2 tersebut, maka panasnya tidak bisa keluar. Sehingga bumi kita menjadi semakin panas, sehingga ujung-ujungnya terjadi perubahan iklim. Kalau Makassar ini biasanya sekarang sedang musim terang ya Mbak ya, ada hujan sebenarnya. Tapi sekarang kadang-kadang kita tidak bisa menebak, tiba-tiba saja hujan turun dan seterusnya. Itu namanya dampaknya. Perubahan iklim tadi. Akibat tentu saja tadi ya, dampak positifnya banyak, ternyata ada dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah kita sebenarnya itu menargetkan nantinya penggunaan bahan bakar fosil itu bisa tidak sebanyak saat ini. Digantilah dengan yang kita sebut sebagai bahan bakar yang terbarukan, berasal dari alam. Misalnya kalau di Jeneponto sana kita sudah melihat ada energi dari angin, energi dari gelombang. Nantinya kalau di bahan bakar di di pom bensin sekarang kita sudah ada B10, itu adalah dari biomasa. Biodiesel. Jadi tidak lagi dari fosil tapi dari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konversikan, sebenarnya bisa kita ubah menjadi bahan bakar yang lain. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu Mbak. Oleh karena itu tentu saja di sini ya tadi pertanyaan intinya, sarjana wanita bisa ngapain gitu ya? Ya, seperti itu. Bisa ngapain itu sarjana wanita seperti ya? Di dalam Oke, jadi tentu saja sarjana wanita dengan intelektualitas kita yang tentu saja sudah terdidik, mudah menerima hal baru gitu ya, tidak selalu berada. Kan paling enak sebenarnya kita memasak apapun menggunakan bahan bakar fosil misalnya. Tapi itu tadi ada dampaknya. Oleh karena itu sebagai kaum intelektual kita menyiapkan diri kita dan juga memberi pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk beralih, ini namanya kita masih transisi, untuk beralih menggunakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan, itu bisa kita lakukan. Nah, di sini sarjana wanita bisa menjelaskan tadi kepada masyarakat, kenapa sih kok pakai energi fosil yang sangat banyak itu, manfaatnya banyak tapi ada dampaknya. Nah, seperti itu. Jadi kita semacam memberikan pencerahan kepada society gitu ya, pada masyarakat luas untuk itu tadi, arahnya nanti adalah menjadi masyarakat yang sadar karbon. Masyarakat yang menggunakan energi sesedikit-dikitnya sehingga emisi karbon tadi, karbon dioksida menjadi bisa diminimalisir sehingga bumi kita menjadi lebih
apa ya Mbak ya, lebih hijau gitulah, lebih Yes. aman untuk dihidupi. Begitu kira-kira. Nah, tadi kita mengatakan bahwa transisi energi, ini ada transisi energi. Nah, itu transisi energi itu seperti apa sebenarnya? Dan apa target dari transisi energi itu, Ibu Wati? Oke, ya. Jadi begini Mbak, jadi sebenarnya transisi energi ini yang disampaikan pertama kali itu oleh International Renewable Energy Agency atau IRENA. Salah satunya adalah bahwa targetnya pada tahun 2050 itu kenaikan suhu bumi maksimum dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu hanya 1,5 derajat saja. Artinya panas yang kita rasakan di bumi ini kan sekarang ini naik terus gitu ya. Dan pada 2050 itu ya hanya naiknya dibandingkan dengan pada saat IRENA ini di state gitu ya, dituliskan adalah hanya 1,5 derajat Celcius saja. Nah, untuk itu maka diperlukan menggunakan bauran energi. Artinya energi-energi yang lain nih yang di luar yang tadi, yang fosil tadi. Targetnya adalah sekitar 23% sebenarnya. Nanti energi yang kita gunakan itu berasal yang kita sebut sebagai energi non-fosil. Non-fosil. Non-fosil, bukan energi fosil. Jadi tadi kalau contohnya tadi energi angin, energi surya, dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak. Oke, nah berbicara tentang konversi energi. Nah, bisa dijelaskan konversi energi seperti apa itu? Dan bisa diberikan contohnya juga konversi energi itu seperti apa juga? Silakan Ibu Wati. Iya, terima kasih Mbak. Jadi begini, mungkin yang paling sederhana saja ya, kita sebenarnya di Indonesia pernah melakukan nih konversi sumber energi yang cukup masif pada saat zamannya Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebelumnya kita sangat terbiasa menggunakan bahan bakar di rumah tangga di Indonesia pada saat itu adalah kita banyak sekali menggunakan minyak tanah gitu ya. Minyak tanah itu berasal dari minyak bumi. Nah, pada tahun tersebut, jadi awal-awal tahun 2000 ya, pada saat Pak Yusuf Kala pertama kali menjadi wakil presiden pada saat itu diadakan suatu regulasi. Jadi di Indonesia terjadilah perubahan dari menggunakan bahan bakar cair tadi menggunakan bahan bakar gas. Sehingga saat ini hampir di seluruh rumah tangga di Indonesia kita sudah beralih nih dari minyak bumi yang sebenarnya harganya mahal, kemudian dampak lingkungannya tadi karena efisiensinya lebih rendah ya Mbak, sehingga CO2-nya lebih banyak dan seterusnya, kita sudah beralih ke gas. Jadi ini sebenarnya suatu langkah maju. Nah, kedepannya tentu saja walaupun gas itu sudah jauh lebih baik daripada minyak tadi, kita perlu beralih lagi nih nantinya dari gas. Itu makanya menggunakan energi-energi yang lain. Kalau di SPBU sekarang ini ada pilihan yaitu mencampur antara minyak bumi yang berasal dari fosil dengan minyak bumi non fosil, misalnya B10 itu sebenarnya adalah adanya komponen 10% dari biodiesel. Biodiesel itu asalnya dari bukan fosil, dia dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan. Jadi, itu salah satunya. Dan tentu saja ke depannya misalnya, kita semua sebagai warga negara Indonesia mungkin nanti akan harus lebih ready. Kalau di rumah kita menggunakan listrik dari PLN, yang intinya itu adalah menggunakan saat ini masih menggunakan energi fosil, nanti PLN tentu saja akan mengubah ya arahnya ke sana sehingga bauran energi menggunakan sumber daya energi yang terbarukan lebih besar, atau barangkali encouragement dari masyarakat ketika memasang instalasi apakah dengan panel surya dan seterusnya. Itu adalah konversinya dari bahan bakar fosil tadi menjadi bahan bakar atau sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita kembali lagi dengan para sarjana perempuan. Nah, Ibu Wati, gimana sih cara merangkul para sarjana perempuan ini dalam hal untuk mendukung program seperti ini? Iya, pertanyaannya bagus ya Mbak, dan memang
walaupun tema kita sebenarnya energi, tapi ini tidak hanya seperti saya yang memang bidangnya engineering, sebenarnya ini kepada seluruh sarjana perempuan dengan berbagai latar belakang. Tentu saja diskusi seperti ini ya memberikan awareness, memberikan pemahaman atau kesadaran mengenai penggunaan energi. Tadi karena arahnya dari transisi energi sebenarnya adalah kita menghasilkan emisi karbon yang serendah-rendahnya. Maka tentu saja kita harus sadar akan hal itu. Salah satunya sebenarnya yang paling simpel, Mbak, adalah kita semua nih, apakah sarjana perempuan, anggota masyarakat secara keseluruhan, secara umum, itu ketika kita misalnya membeli alat-alat rumah tangga atau membeli mobil misalnya, maka sebenarnya untuk saat ini sudah arahnya ke sana. Mobil yang baru itu biasanya akan ada tulisan di sebelah pom bensin ya, sebelah bensinnya itu RON 95 misalnya. Walaupun kita kadang-kadang, RON 95 mahal, jadi beli yang lebih rendah. Tapi sebenarnya dengan menggunakan RON yang lebih tinggi, maka di situ jadi teknologi pembakarannya sudah sangat maju, maka efisiensi dari penggunaan bahan bakar di RON 95 itu sangat bagus. Kalau efisiensinya bagus, akhirnya apa Mbak? CO2-nya sedikit, itu misalnya di bensin tadi. Kalau misalnya beli kulkas misalnya, maka kita jangan tergiur untuk membeli kulkas yang diskon. Kenapa? Karena energi ratingnya itu lebih rendah. Jadi di diskon sebenarnya karena regulasinya tidak masuk. Nah, kalau kulkas yang baru, AC yang baru, itu juga sudah menggunakan efisiensi penggunaan bahan bakar yang sangat bagus. Sehingga apa? Sehingga efisiensinya juga menjadi rendah. Nah, kesadaran kita semua, mulai dari sarjana wanita dan juga sebenarnya seluruh wanita, seluruh anggota masyarakat untuk hal itu, untuk sadar ketika menggunakan energi, maka kita menghasilkan karbon. Maka oleh karena itu bagaimana kita melakukan efisiensi dari penggunaan energi tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, dan kita berbicara tentang sumber energi baru terbarukan. Nah, seperti apa sumber energi baru yang terbarukan ini, Ibu Wati? Silakan. Oke, makasih Mbak Iswi. Jadi sumber energi baru dan terbarukan. Kata baru di sini adalah tentu saja dia belum belum terlalu banyak dipakai, makanya baru ya, ada kebaruan. Misalnya terbarukan itu bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat. Jumlahnya tidak terbatas. Misalnya energi angin. Energi angin itu adalah energi baru, terbarukan karena angin selalu ada. Di Jeneponto sudah dipasang ya, ada sumber energi tenaga bayu itu. Di situ jumlah bayunya itu sudah dihitung dan dia bisa untuk menghasilkan listrik dengan dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Kemudian sumber energi baru terbarukan yang lain, misalnya dari biomasa. Biomasa itu semua tumbuhan dan seterusnya. Misalnya biogas gitu ya Mbak. Biogas itu bisa diperoleh dari mana? Kenapa dia disebut terbarukan? Karena kalau sudah habis kita bisa bikin lagi. Selama masih ada tanaman, maka biogas akan bisa dihasilkan. Misalnya. Nah, oleh karena itu, tetapi berbeda dengan energi fosil. Kalau energi fosil, untuk membuat batu bara itu diperlukan waktu jutaan tahun. Jadi ada makhluk hidup yang mati, tertimbun oleh batuan, jutaan tahun akan berubah. Baik itu menjadi batu bara, minyak bumi, ataupun gas alam. Tapi kalau menggunakan biomasa tadi, tumbuhan ya, dengan sumber energi dari tumbuhan, maka selama tanah Indonesia bisa menanamnya, maka tentu saja kita memiliki peluang untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu sebenarnya bagi kita di Indonesia gitu ya, dan ini peran sarjana di situ, ada kontribusi semua lini, sarjana pertanian, sarjana sosial, sarjana segala disiplin ilmu, kita kembangkan bagaimana teknologi untuk menghasilkan biomasa. Disebut sebagai energi crop atau tanaman energi. Tanaman yang mudah untuk diolah
Iya. menjadi sumber energi. Maka sebenarnya sebagai orang Indonesia kita tidak perlu khawatir sebenarnya Mbak, Iya, iya. asalkan kita semua memiliki pengetahuan untuk itu, menghasilkan sumber energi dari tanaman itu dengan baik, dengan teknologi yang baik, hasilnya banyak, dan mengubahnya menjadi berbagai jenis energi yang berasal dari tumbuhan. Bisa ke arah gas atau biogas ya. Bisa juga sebenarnya tumbuhan tersebut kita ubah Mbak menjadi bahan bakar yang cair yang kita sebut misalnya biodiesel, biokerosin itu biominyak bumi, biobensin, semuanya bisa gitu. Ataupun padatan seperti batu bara itu yang dari dulu udah dibuat ya, arang itu adalah salah satu sumber biomasa yang paling mudah dan sudah lama dipakai oleh kita semua di Indonesia. Namun adakah kelemahan atau kekurangan dari sumber energi baru terbarukan ini, Bu Wati? Ya, tentu saja ya. Kenapa? Kelemahannya apa? Iya. Kelemahannya adalah biayanya masih mahal. Itu Mbak. Oh, gitu. Biayanya masih mahal. Jadi 1 liter biodiesel harganya jauh lebih mahal daripada 1 liter solar. Wow. Solar dan minyak diesel. Jadi dalam bahasa saya itu minyak solar itu kita sebut minyak diesel. Kemudian biodiesel adalah solar yang berasal dari tumbuhan. Nah, oleh karena itu disinilah perlunya ada regulasi. Nah, para sarjana perempuan tentu saja bisa ke arah regulasinya ini. Bagaimana regulasi diberikan agar nantinya biodiesel bisa setara harganya. Satu, teknologi. Nah, inilah sarjana perempuan. Mari kita lakukan penelitian yang sebaik-baiknya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi sehingga untuk memperoleh 1 liter solar tadi, solar yang dari fossil fuel ya, bahan bakar fosil dengan biosolar, solar yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, harganya harus lebih murah yang biosolar sehingga nanti masyarakat akan lebih suka. Masyarakat itu sebenarnya satu ya Mbak, akan yang lebih murah gitu. Iya pasti. Kalau ada yang lebih murah, kenapa tidak? Biasanya seperti itu ya kalau warga masyarakat Indonesia. Oke, baik. Nah ini apakah ada kaitan dari sumber energi fosil dengan sumber energi baru terbarukan itu? Kaitannya seperti apa? Dan masing-masing ini mungkin punya kelebihan jika mungkin ada memang kaitannya gitulah. Silakan Ibu. Ya, tentu saja. Jadi sebenarnya tentu saja saling berkaitan gitu ya. Oleh karena itu di dalam target nanti perubahan energi, pemakaian energi yang ditetapkan di Indonesia, kita tentu saja tidak akan meninggalkan fosil 100%. Jadi energi fosil masih akan dipakai. Tetapi tentu saja karena energi fosil itu jumlahnya terbatas, maka pemakaiannya itu harus secara bijaksana sehingga kita tidak kehabisan, tidak menjadi krisis energi. Nah, untuk mengatasi krisis energi inilah makanya segala hal teknologi maupun kesiapan masyarakat secara sosial maupun kebudayaan untuk beralih ke energi yang baru terbarukan itu perlu disiapkan. Jangan sampai nanti ketika kita tidak siap untuk itu, ada sumber energi baru terbarukan, tidak mau memakainya. Oleh karena itu tadi ya, bahwa kesiapan kita bersama untuk beralih, satu, dan dua, untuk hidup dengan lebih kecil menghasilkan emisi karbon, yaitu dalam melakukan seluruh aktivitas kita harus lebih menggunakan alat gitu ya, melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah. Itu baik, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut perbincangan di pengaruh utama gender ya Ibu Wati, kita dengarkan dulu persembahan lagu biar kita lebih enjoy lagi gitu ya Ibu ya. Yeah. Terlalu sedih dikenang
jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, dan kau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, dan kau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis.
Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Ya nggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender pada siang hari ini. Dan tentunya kita masih dengan topik peran sarjana perempuan dalam mendukung kebijakan konversi energi di Indonesia. Bersama Kepala Kantor Urusan Internasional KUI UMI dan dosen teknik kimia UMI. Iya, ada Ibu Setiawati Yani STMT PhD. Iya, baik. Ya, halo Ibu Wati. Ya, halo Mbak. Baik, kita lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan dan tentunya untuk para pendengar kita juga mengundang partisipasi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan topik kita di 0821 33 33 9440 atau di 0812 4423 9440. Nah, kita kembali lagi dengan pertanyaan yang berikut ini, Ibu Wati. Nah, apa yang dilakukan ISWI ini dalam memberdayakan para anggotanya agar menjadi warga negara yang efektif dan tentunya bertanggung jawab? Seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa sih yang dilakukan ISWI gitu ya untuk menjadikan wanita Indonesia dan sebenarnya masyarakat itu menjadi lebih sesuai dengan tujuan kita ya, mensejahterakan Indonesia gitu. Cukup banyak Ibu, Bapak, para pendengar RRI Pro 1 FM Makassar. Jadi kita memiliki berbagai bidang kegiatan, ada mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan. Tentu saja di kesehatan ini banyak sekali program yang sudah dan tentu saja yang akan dilakukan terkait dengan perkembangan bayi, kemudian anak-anak, sampai ke kaum ibu dan seterusnya. Kemudian di dalam bidang kesejahteraan, pemberdayaan perempuan tentu saja di situ juga banyak yang dilakukan, yang diprogramkan tentu saja, sehingga tentu saja insya Allah dengan berbagai program kerja yang dilakukan, tujuannya itu tadi untuk mencapai kesejahteraan Indonesia, kemudian tentu saja tidak ada baik itu laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, kalau berbicara tentang potensi perempuan sendiri, nah bagaimana Ibu melihat potensi perempuan dan tentunya cara memberdayakan potensi perempuan di Sulawesi Selatan? Silakan. Oke, jadi sebenarnya kita perlu bersyukur kita hidup di masyarakat Sulawesi Selatan gitu ya. Penghargaan terhadap perempuan saya lihat di Sulawesi Selatan itu sangat tinggi. Misalnya kalau kita lihat ya di dalam keluarga, biasanya kalau ada suatu keluarga yang uangnya pas-pasan gitu ya Mbak, akan naik haji. Kalau orang Makassar yang naik haji dulu biasanya ibu, istrinya. Itu agak berbeda dengan saya dari Jawa, biasanya bapak dulu deh gitu ya. Nah, ada potensi di Makassar dalam terutama dalam rumah tangga gitu ya. Mulai di rumah tangga secara umum tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Kesempatan pendidikannya juga saya melihat secara umum itu seperti itu. Memang kadang-kadang masih terdapat, tapi potensi untuk hal tersebut itu sangat terbuka lebar bagaimana mengembangkan potensi perempuan di Sulawesi Selatan tersebut. Mulai dari pendidikan tentu saja, kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan dan untuk laki-laki untuk menempuh pendidikan, karena sebenarnya lewat pendidikan inilah
lewat pendidikan inilah kesejahteraan bersama bisa kita capai. Mungkin karena saya pendidik, yang saya lihat itu pendidikan menjadi hal yang sangat utama bagi perempuan untuk bisa mengembangkan dirinya. Oleh karena itu ISWI juga secara secara berkelanjutan gitu ya, melakukan berbagai training, berbagai program untuk memberikan kapasitas, meningkatkan kapasitas dari perempuan untuk bisa berperan di dalam masyarakat secara luas. Seperti itu. Nah, perempuan tidak terlepas dengan urusan rumah tangga ya, Bu Wati. Lantas bagaimana perempuan membagi waktu begitu? Adakah tipsnya? Mungkin para pendengar ada yang penasaran, gimana sih sebenarnya tips sebagai perempuan untuk membagi waktu gitu? Padahal urusan rumah tangga itu tidak terlepas dari seorang perempuan. Silakan. Betul Mbak, terima kasih pertanyaannya. Ini saya rasa menjadi pertanyaan untuk kita semua ya, kaum perempuan. Apakah yang berperan di dalam rumah tangga itu sebenarnya benar-benar all in gitu ya. Perempuan sarjana mengurus waktu 24 jam, kita nggak ada libur Mbak, 24 jam di rumah dan seterusnya. Saya barangkali boleh bercerita, saya memiliki anak ketika saya sedang sekolah S3 waktu itu, kebetulan di luar negeri. Di sana tidak ada pembantu Mbak, jadi kalau kita di luar negeri kita tidak bisa menggaji pembantu. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah seluruh pekerjaan kantor saya lakukan ketika saya berada di kantor. Dari jam 8 sampai jam 4 saya duduk di meja, saya selesaikan semuanya. Membuat jurnal, kemudian mengajar, saya waktu di Australia juga saya sambil mengajar, kemudian masuk ke lab, karena saya teknik kimia juga labnya banyak. Dan begitu jam 4 saya ambil anak saya di childcare, karena nggak ada pembantu jadi harus saya titipkan di childcare. Sampai di rumah, berbagi peran dengan suami. Berbagi peran dengan suami saya melakukan apa, saya melakukan apa, dan alhamdulillah survive. Kami 4 tahun tinggal di luar negeri tanpa pembantu, 2 anak saya alhamdulillah tetap sejahtera gitu ya. Intinya adalah sebenarnya partnership Mbak. Partnership antara suami dan istri. Suami dan istri itu adalah partner. Saya rasa benar-benar. Para sarjana perempuan dan ibu-ibu semuanya pendengar, bagaimana kita mendevelop, mengembangkan partnership dengan suami. Dan saya rasa sebenarnya sekarang sudah mulai berubah. Tidak ada salahnya sebenarnya seorang bapak misalnya ya, ketika ibu memasak misalnya, maka bapak bisa membantu untuk menyiapkan keperluan sekolah anak-anak dan seterusnya. Kemudian saya di sini di Makassar juga bangga sekali ya, ketika saya mengantar anak sekolah, para bapak juga banyak mengantar dan seterusnya. Sehingga saya rasa perempuan dan laki-laki dua pihak akan saling bisa menciptakan rumah tangga yang sejahtera, dan pada akhirnya sebenarnya negara yang sejahtera dengan masing-masing pihak saling tolong-menolong, saling membantu, partnership. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Tentu saja bapak itu menjadi kepala rumah tangga, tapi ibu adalah sebenarnya sebagai menteri segala hal di rumah tersebut, sehingga dengan partnership kerjasama yang baik itu semua hal insya Allah bisa kita selesaikan bersama. Saya rasa begitu Mbak. Iya, intinya harus ada saling mendukung atau saling membantu ya, antara bapak dan ibu atau suami istri ya, biar segala kegiatan baik itu dari ibu atau dari ayah ini bisa terpenuhi dengan baik gitu ya, Ibu Wati. Baik, Bu Wati, harapan dari topik kita kali ini yaitu peran sarjana perempuan dalam mendukung kebijakan konversi energi di Indonesia. Seperti apa harapan Ibu Wati sendiri? Silakan. Oke, tentu saja saya sangat berharap banyak gitu ya, sebenarnya bagaimana kita bisa mencapai transisi atau perubahan dan tentu saja paradigma pemikiran kita dalam melakukan pemilihan jenis energi yang akan kita gunakan, baik itu dalam tataran rumah tangga atau dalam lebih luas adalah secara bangsa ini. Tentu saja
akan tidak bisa langsung terjadi tadi Mbak, oleh karena itu secara bertahap kita perlu melakukan sosialisasi dalam forum seperti ini juga menjadi penting dalam di berbagai kesempatan itu diperlukan, sehingga akhirnya mudah-mudahan nih seluruh masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar karbon, sadar emisi karbon, kapan harus melakukan apa dalam kerangka mengeluarkan emisi karbon sekecil-kecilnya sehingga dunia kita nih tidak hanya sampai anak cucu kita tapi sampai lebih jauh lagi anak cucu dan seterusnya, karena energi seperti saya katakan tadi memberi dampak untuk kemajuan kita yang luar biasa, tapi di sisi lain juga memberi dampak. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita meminimalisir dampaknya dengan secara bertahap melakukan konversi energi ya, kita merubah diri kita dari menggunakan energi fosil sebanyak-banyaknya, berubah menjadi energi baru dan terbarukan. Yang kedua, dalam sikap hidup kita melakukan segala sesuatu aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang serendah-rendahnya. Itu Mbak. Kira-kira. Baik, seperti awal perjumpaan tadi kita bahwa akan diinfokan gimana cara untuk bergabung atau menjadi anggota ISWI ini. Silakan informasinya seperti apa ini, Bu? Oke, ya terima kasih Mbak Wiwi ya mengingatkan kembali. Betul, ibu-ibu semuanya dan adik-adik, anak-anakku, para sarjana di seluruh Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia sebenarnya ya bisa menghubungi. Kalau di Sulawesi Selatan, silahkan IG kami itu di ISWI Sulsel, IG di Instagram. Di situ secara berkala kami melakukan update mengenai berbagai kegiatan dan juga cara untuk menjadi anggota. Ada formulir anggota yang nanti bisa diisi. Kalau ada yang tertarik nanti saya boleh share ke Mbak Wiwi barangkali ya. Tapi kalau tidak, silahkan ibu-ibu mengirim email ke kami. Emailnya itu di iswisulsel, iswisulsel@gmail.com. Itu emailnya. Dengan mengirim email pernyataan ingin menjadi anggota, maka nanti akan kami kirimkan formulir anggota. Formulirnya diisi dan kembalikan ke email tersebut, maka proses dari pendaftaran sebagai anggota ISWI akan kami proses. Dan sekali lagi IG kami di ISWI Sulsel. Silahkan untuk follow kami. Dan tentu saja untuk bergabung dengan ISWI Sulawesi Selatan. Begitu Mbak. Baik, Ibu Wati ya, menarik sekali perbincangan kita di acara Pengarus Utamaan Gender, tapi kita udah dibatasi oleh waktu juga. Apa boleh buat? Jadi harus kita tuntaskan juga sampai di sini untuk program acara Pengarus Utamaan Gender. Dan terima kasih atas kebersamaannya Ibu Insinyur Setiawati Yani STMT PhD sebagai narasumber kita di Pengarus Utamaan Gender. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yaitu Kepala Kantor Urusan Internasional KUI, UMI, dosen Teknik Kimia UMI, Insinyur Setiawati Yani STMT PhD. Dan saya tuntaskan juga pamit dari program acara Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.